Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, ayol ikhwah, saudaraku seiman, pada kesempatan hari ini kita di sini duduk bersama dalam rangka talabul ilm tentunya. Namun saya minta sama antum sebuah syarat. Kalau ada yang tidur saya tunjuk, boleh nggak? Hah? Kalau ada yang ngantuk saya tunjuk, boleh nggak? Setuju nggak? Bukan apa-apa, karena suara saya ini lembut, Mas. Gaya ceramah saya bukan ceramah yang berapi-api gitu ya. Jadi saya harus minta syarat dulu sama antum. Ada yang ngantuk saya tunjuk, saya tanya. Nggak bisa jawab, berdiri 1 menit. Gimana, mau nggak? Mau ya? Dulu begitu Syekh Utsaimin di majelisnya. Ya, waktu di majelis Syekh Utsaimin ada yang ngantuk langsung tunjuk, kamu. Nggak bisa jawab, suruh berdiri 1 menit. Dan efektif, Masya Allah. Saking efektifnya saya duduk kalau di majelis beliau paling belakang, Mas. Nggak berani paling depan. Baik saudaraku seiman, pembahasan kita tentang amal saleh. Karena memang hidup kita di dunia memang untuk tujuannya beramal saleh. Kita masuk surga juga dengan amal saleh. Kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah pun dengan amal saleh. Dan betapa pentingnya perhatian kita terhadap amal ini, karena itu adalah merupakan modal, demikian pula bekal menuju kuburan. Setiap kita pasti meninggal. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan apa? Kematian semua. Saya, antum, semua pasti akan meninggal dunia. Dan perbekalan yang terbaik yang kita bawa menuju kematian apa, Pak? Amal. Amal saleh, iman dan amal. Maka dari itu pembahasan kita adalah tentang penyakit-penyakit dalam amal. Namun sebelumnya kita akan membahas sedikit apa itu amal saleh dan macam-macamnya. Amal saleh adalah kullu ma yardahu Allah min al-aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Amal saleh adalah setiap yang diridhai oleh Allah. Setiap yang diridhai oleh Allah berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, yang tidak tampak. Berarti dari sini kita mengetahui disebut amal saleh apabila itu diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah.
Dari mana kita tahu itu diridhai oleh Allah? Dari mana kita tahu? Ada yang tahu? Dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu diridhai oleh Allah? Dari wahyu. Siapa yang mendapatkan wahyu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu menunjukkan, Pak, tidak disebut amal saleh kecuali yang telah ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya, bahwasanya itu adalah perkara yang Allah cintai dan ridhai. Nah, ini baru amal saleh. Dan amal saleh itu ada 3 macam, Pak. Yang paling agung yaitu amalan hati. Amal soleh yang paling agung yaitu amal hati. Amal hati contohnya apa? Ikhlas. Apalagi? Tawakal, cinta, benci, takut, berharap. Bahkan saudaraku sekalian, amal hati ini merupakan rohnya amal. Bahkan amal anggota badan yang tidak disertai dengan amal hati mengakibatkan amal tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum sholat, tapi hati antum mikirnya kemana-mana, mikirin sana, mikirin situ, akhirnya antum tidak khusyuk. Maka sholat ini tidak akan memberikan pengaruh dan nilainya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sholat, dalam sholatnya ia khusyuk, hatinya fokus, disertai rasa takut kepada Allah, maka ini sholat yang bernilai, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amal yang pertama, ini amal yang paling agung. Apa itu? Amal hati. Dan ini amal yang sangat diperhatikan oleh para sahabat. Sebagian salaf berkata, itu Al-Hasan Al-Basri, ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikathrati salatin wala bikathrati siyamin. Para sahabat tidaklah diistimewakan oleh Allah, tidaklah diberikan keutamaan oleh Allah dengan banyaknya sholat atau dengan banyaknya puasa. Wa innama fuddilu bima waqara fi qulubihim. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan oleh Allah karena apa yang ada di hati-hati mereka, di dada-dada mereka. Lihat pengaruhnya amalan hati, Pak. Mana yang lebih banyak amal solehnya? Kaum Khawarij atau sahabat? Hah? Mana yang lebih banyak amal solehnya? Kaum Khawarij atau sahabat? Khawarij. Rasulullah mengabarkan begitu. Ketika Rasulullah menyifati kaum Khawarij, Rasulullah bersabda apa? Tahqiruna salatakum bisalatihim wa siyamakum bisiyamihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, dan puasa kalian remeh dibandingkan dengan puasa mereka. Saking hebatnya ibadahnya siapa? Orang Khawarij. Tapi apa kata Rasulullah tentang orang Khawarij? Yamrukuna minad din. Mereka melesat dari agama. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana melesatnya busur panah dari buruannya.
Kenapa Pak? Padahal amal soleh mereka hebat. Orang Khawarij hafal Quran, yaqra'unal Quran, la yujawizu taraqiyahum. Kenapa seperti itu? Padahal mereka hafal Quran, amalnya luar biasa. Semalam suntuk sholatnya, setiap hari puasa. Sampai Ibnu Abbas ketika melihat orang Khawarij, Pak, jidatnya hitam, tangannya kapalan, wajahnya itu karena saking kurang tidurnya apa namanya, pucat. Tapi Rasulullah menganggap mereka melesat dari agama karena akidah mereka, karena keyakinan mereka. Dan akidah dan keyakinan itu adalah amalan hati, Mas. Mereka meyakini pelaku dosa besar halal darahnya akibat keyakinan-keyakinan mereka yang menyimpang. Rasulullah mengatakan mereka melesat dari agama sebagaimana mereka melesat dari apa? Buruannya. Hati-hati, Mas. Makanya amalan hati itu amalan yang sangat besar sekali. Akidah, keyakinan itu termasuk amalan hati. Ini yang pertama, amalan apa? Hati. Yang kedua, amalan lisan. Apa amalan lisan? Banyak, zikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan ilmu, ya. Yang ketiga, amal anggota badan, sholat, haji, umroh, jihad. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini semua masuk dalam amalan saleh. Semua ini masuk dalam amalan saleh. Lalu apa, Pak? Apa pentingnya kita beramal saleh? Kenapa kita harus beramal saleh? Apa keistimewaannya, saudaraku seiman? Tentu kita semua sudah tahu bahwa orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah merupakan jalan menuju surga, Pak. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Kemudian wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah tidak mencukupkan illa alladzina amanu titik. Tapi Allah mengatakan wa amilus salihat. Dan dalam masalah amal soleh inilah, Pak, ada firqah yang tersesat. Yang pertama, Murji'ah. Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman. Kelompok apa namanya? Murji'ah. Mereka mengatakan amal tidak mempengaruhi iman. Anda sholat, Anda nggak sholat, tidak mempengaruhi iman. Anda zakat, Anda haji ataupun tidak mempengaruhi iman. Ini keyakinan siapa? Murji'ah. Ini jelas keyakinan yang sangat berbahaya sekali. Kebalikannya Khawarij. Khawarij meyakini siapa yang kehilangan salah satu cabang iman yang wajib, amalan yang wajib, maka hilang seluruh imannya dan dia tidak disebut muslim alias kafir, halal darahnya. Maka mereka mengkafirkan pelaku zina. Orang yang berdusta walaupun sekali kafir. Dua firqah ini tersesat jalannya, Pak. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Ahlussunnah meyakini amal termasuk apa? Iman.
Amal mempengaruhi iman, akan tetapi hilangnya sebagian amal tidak menjadikan hilang seluruhnya, dan adanya sebagian amal tidak menjadikan ada seluruhnya. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah, saudaraku seiman, rahimakumullah jami'an. Oh, mungkin jamaah bisa maju lagi, masih bisa maju lagi enggak? Silakan maju lagi, Mas, kalau masih ada kosong di depan. Yang sebelah selatan aja, sebelah sini. Mohon maju. Yang di belakangnya nanti nggak ada tempat duduk, yang sebelah sini. Kanan saya silakan merapat. Kalau masih bisa itu yang di bawah juga, kasihan kepanasan. Yang depan barangkali masih, itu kasihan yang belakang kepanasan tuh kena matahari itu. Ya, Mas Novan barangkali bisa dikontrol di belakang untuk jangan kepanasan. Yang di bawah sudah nggak bisa naik ya. Baik, fadhal Ustaz. Baik, kita lanjutkan ayol ikhwah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, baik ia laki-laki maupun wanita, dalam keadaan ia beriman, maka kami akan hidupkan ia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan kepadanya dengan pahala yang lebih baik daripada amalan mereka. Subhanallah. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, hadza wa'dun minallah liman amila salihah. Ini janji dari Allah bagi mereka yang beramal saleh. Wa huwal amalul mutabi' li kitabillah wa sunnati nabiyyih, yaitu amal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min zakarin au untha min bani Adam, baik ia laki-laki maupun wanita. Wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulih, dan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna hadzal amal al-ma'mur bihi masyru'un indallah, dan amal ini pun disyariatkan oleh Allah. Bi an yuhyiyahu Allahu hayatan thayyibah fid dunya wa an yajziyahu bi ahsani ma 'amilahu fid daril akhirah. Yaitu Allah akan jadikan ia hidupnya baik di dunia, dan Allah akan berikan balasan yang lebih baik daripada amal mereka di akhirat. Masya Allah. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh, janjinya luar biasa, Pak. Di dunia Allah akan jadikan hidupnya baik. Orang beriman hidupnya beda dengan orang kafir, Pak. Orang beriman walaupun rezekinya pas-pasan, tapi hatinya penuh qanaah. Orang beriman kalau dikasih kesenangan bersyukur, kalau dikasih kesusahan bersabar. Itu orang beriman, beda. Makanya hidupnya orang beriman itu luar biasa. Sedangkan orang kafir tidak. Iya. Itu janji Allah bahwa orang yang beramal saleh dan dia beriman, Allah akan hidupkan di dunia dengan kehidupan yang baik, dan Allah akan berikan pahala yang lebih baik daripada amal mereka nanti di mana? Di surga. Masya Allah. Lihat saudaraku seiman, bagaimana agungnya ya amal saleh.
Di antara keistimewaan amal apa lagi, Pak? Allah berfirman kepada penduduk surga, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh amal yang dahulu kalian amalkan di dunia. Ternyata Allah tidak mengatakan masuklah ke surga disebabkan oleh ilmu kalian. Allah mengatakan masuklah kalian ke surga disebabkan oleh amal. Karena ilmu yang tidak diamalkan menyeret ke dalam api neraka. Dan amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Perhatikan saudaraku sekalian. Walaupun kita meyakini, Pak, bahwa amal bukan satu-satunya sebab seseorang masuk surga, bukan. Sebab yang terbesar seseorang masuk ke dalam surga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beramal karena rahmat Allah. Kita bisa sholat, kita bisa datang ke majlis ta'lim, kita bisa sedekah, semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa beramal saleh. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amal saleh, akhi, mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Dan orang yang beriman dan beramal saleh, Allah jadikan manusia pun mencintai dia. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 96, innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan untuk mereka kecintaan. Kata para ulama, artinya Allah jadikan makhluk mencintainya. Makhluk yang mana? Para malaikat. Ya. Demikian pula benda-benda, hewan-hewan, orang-orang yang beriman mencintainya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini saudaraku sekalian. Dan yang paling agung, akhi, orang yang senantiasa beriman dan beramal saleh saat meninggal dunia diberikan kabar gembira. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah sampai meninggal dunia, akan turunlah kepada mereka para malaikat. Seraya para malaikat berkata, jangan takut, jangan bersedih hati, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Subhanallah. Allah ya akhi, kebutuhan kita kepada amal saleh melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ingat itu. Maka jangan jadikan amal saleh sebagai sampingan, mas. Jadikan amal saleh itu kebutuhan. Kayak antum butuh makan. Kalau antum butuh makan, apa yang antum lakukan? Pasti nyari, berusaha. Antum butuh uang, butuh duit, berusaha cari. Kalau antum jadikan itu sebagai sebuah kebutuhan, saat itulah kita akan berusaha. Tapi ketika antum jadikan itu bukan sebagai kebutuhan, tidak ada usaha dari antum. Wallah. Makanya kalau antum lihat ada orang yang amal solehnya malas-malasan, itu artinya dia menganggap amal soleh bukan kebutuhan dia, Pak. Padahal kebutuhan kita kepada amal soleh melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum, saudaraku. Wallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, ini ya sedikit tentang
amal saleh. Kemudian pembahasan selanjutnya, akhi, Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa amal saleh tidak akan sempurna kecuali dengan 3. La yatimul amal saleh illa bisalas. Yang pertama yaitu istihqaruhu atau istisgharuhu, menganggap sedikit, nggak banyak. Artinya sebanyak apapun amal antum, tetap jangan sampai menganggap amal antum apa? Banyak. Karena kita tidak tahu, Mas, mana amal kita yang diterima oleh Allah. Antum yakin semua amal antum sudah diterima oleh Allah? Belum tentu, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, ta'jiluhu, segera melakukannya, tidak ditunda-tunda. Yang ketiga, kitmanuhu, menyembunyikannya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Beliau mengatakan demikian, bahwa amalan tidak akan sempurna kecuali dengan 3 tadi. Yang pertama apa tadi, Pak? Menganggapnya sedikit, Pak. Karena kalau antum menganggap banyak, biasanya antum ketipu, Pak. Wah, saya amalnya udah banyak. Orang kalau sudah merasa seperti itu, amalnya banyak, khawatirnya malah kena apa? Penyakit. Nanti akan kita sebutkan. Iya. Makanya antum lihat, amal kita dibandingkan dengan amal salafus saleh kecil. Sedikit amal kita ini. Amal salafus saleh luar biasa. Tapi apakah di antara mereka, Pak, menganggap amalnya sudah banyak? Tidak. Mereka menganggap amalnya sedikit, maka mereka terus bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, akhul Islam. Nggak kayak kita. Kalau kita seringkali zuhudnya terhadap amal, zuhudnya terhadap apa? Amal. Zuhud yang benar kan zuhud terhadap kehidupan dunia. Lah ini zuhudnya terhadap amal, bayangkan. Kita baru puasa Senin Kamis saja udah wah. Kita baru sholat tahajud tiap malam aja udah Masya Allah. Merasa diri kita mungkin sudah jadi wali 10, Mas. Kenapa seperti itu? Yaitu akibat daripada kita menganggap amal kita sudah apa? Banyak. Yang kedua tadi apa? Menyegerakan, jangan ditunda-tunda. Al-Hasan Al-Basri berkata, iyyakum wat taswif, jauhi oleh kalian menunda-nunda amal. Fa innaka fi yaumik walasta fi ghadik, karena engkau berada di hari ini bukan di hari esok. Abdullah bin Umar berkata, idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan menunggu-nunggu waktu sore. Dan kalau kamu berada di waktu sore, jangan menunggu-nunggu waktu apa? Pagi. Wa khudh min sihatika qabla maradik, wa min hayatika qabla mautik. Ambil kesempatan sehat sebelum sakit, dan ambil kesempatan hidupmu sebelum meninggal dunia. Dan ini, Pak, masalahnya di antara penyakit amal itu ini, Pak, suka menunda. Antum ada kesempatan pagi hari buat baca buku, nanti sore aja.
sore masih ada waktu kok. Masuk sore sama, nanti aja malam masih ada waktu. Kalau antum Pak terus menerus terkena penyakit ini, taswif, nanti, kapan akan bisa beramal? Gak bisa. Iya. Makanya saudaraku, tidak ada penuntut ilmu itu musuh bebuyutan penuntut ilmu itu kata nanti. Tidak ada kata nanti. Sekarang ada kesempatan, sekarang gunakan. Iya. Yang ketiga apa? Menyembunyikan amalan saleh. Dan kebiasaan salaf demikian, mereka sembunyikan amal mereka. Mereka tidak mau diperlihatkan, sama sekali nggak mau. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, beliau Masya Allah, beliau berusaha menyembunyikan amal supaya tidak diketahui orang lain. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, kalau sholat malam, kemudian di waktu subuh beliau pura-pura gitu, biar kedengaran sama tetangganya, baru apa? Bangun. Padahal beliau sholat malam. Sementara kita sholat malam kagak. Ya, cerita ke orang tadi malam saya bangun, padahal cuma kencing doang, Pak. Biar dianggap kita sholat malam, padahal mah enggak. Allahul musta'an. Makanya akhi, kalau salafus saleh berlomba-lomba menyembunyikan amal, kalau kita berlomba-lomba memperlihatkan amal, update status. Ya kita yang melihatnya sih nggak suudzon, Pak, dan jangan suudzon juga. Kita doakan mudah-mudahan ikhlas. Cuman kan masalahnya menjaga keikhlasan kan susah, Pak. Sufyan Ats-Tsauri saja sampai berkata apa? Ma'aladtu syai'an asyadda min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk diluruskan dari niat. Lalu kemudian kita sengaja memperlihatkan amal kita, mungkin niat kita baik, bagus, supaya mereka ngikutin kita. Tapi siapa yang bisa jamin kalau kita bisa ikhlas terus, Pak? Sulit. Makanya Rasulullah SAW ya menganjurkan kita untuk menyembunyikan apa? Amal. Seperti Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya siapa? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian, bukan rame-rame, bukan berjamaah, sendirian, lalu menangis dia, Pak. Kalau zikirnya rame-rame, nangisnya biasanya ke bawah suasana, Mas. Tapi kalau antum zikir sendiri, nggak ada yang tahu orang, lalu antum menangis, itu kejujuran hati. Kemudian apalagi kata Rasulullah, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Lalu yang ketujuh, orang yang bersedekah lalu ia menyembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Subhanallah ya akhul Islam. Ini akhi, menyembunyikan amal. Ada amalan yang hendaknya kita sembunyikan, hanya Allah yang tahu, makhluk tidak tahu. Akhul Islam, saudaraku seiman, ini 3 perkara. Jadi amal tidak akan sempurna kecuali dengan 3 perkara tadi.
Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Masya Allah. Yang pertama, menganggap amalnya sedikit, sahih. Yang kedua, tidak menunda-nunda, artinya segera melakukannya, betul. Yang ketiga, menyembunyikannya. Ya. Baik saudaraku sekalian, sekarang kita akan membahas penyakit-penyakit amal. Penyakit amal ada dua macam. Penyakit sebelum beramal. Penyakit sebelum beramal dan penyakit setelah beramal. Penyakit ketika sebelum beramal, penyakit ketika beramal, dan penyakit setelah beramal. Ya. Yang pertama dulu kita bahas penyakit sebelum beramal. Apa itu? Yaitu yang pertama, tidak berilmu tentang amal dan tidak mau menuntut ilmu tentang amal itu. Ingat saudaraku, wajib kita berilmu dulu sebelum apa? Beramal. Apa kata Imam Bukhari? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Penting saudaraku. Apa bahayanya ilmu tanpa amal, Pak? Apa bahayanya ilmu tanpa amal? Banyak. Pertama, akan menimbulkan bid'ah. Akan menimbulkan apa? Bid'ah. Orang berbuat bid'ah itu akibat beramal tanpa apa? Ilmu. Makanya Allah menyifati orang-orang Nasrani, mereka tersesat, dalin. Siapa dalin? Kata Rasulullah, humun nasara, mereka orang-orang Nasrani. Kenapa mereka tersesat? Para ulama menjelaskan, karena mereka beramal tanpa apa? Ilmu. Maka ya akhi, kebid'ahan yang kita lihat di zaman sekarang, Pak. Banyak orang beramal tapi tidak ada dasarnya. Kalaupun ada dasarnya, ternyata hadisnya palsu atau sangat lemah. Maka yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda, ya, dalam hadis yang masyhur semua antum sudah tahu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya urusan kami, perintah kami, maka amalan tersebut ditolak, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya yang pertama, Pak. Akibat nggak mau berilmu sebelum apa? Beramal. Bahaya yang kedua, akibat ya tidak mau berilmu sebelum apa? Beramal, yaitu kita seringkali menganggap baik sesuatu yang menurut Allah dan Rasulnya tidak ada dalilnya itu baik. Sebetulnya hampir mirip dengan yang pertama, cuman yang kedua ini, Pak, ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang yang paling merugi amalnya, Pak. Allah berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan, maukah aku beritahu orang yang paling sesat amalnya? Tuh lihat, paling sesat apa? Amalnya. Siapa dia? Itu orang-orang yang tersesat
usahanya di dunia, tapi mereka mengira mereka telah berbuat apa? Kebaikan sebaik-baiknya. Kenapa? Perhatikan ayat itu, Pak. Wahum yahsabun. Kata-kata yahsabun ini garis bawahi. Artinya mereka beramal hanya berdasarkan apa? Perkiraan. Bukan berdasarkan apa? Ilmu. Mengira, kayaknya ini baik, ini baik, ini baik. Lihat orang munafik. Orang munafik menganggap mereka baik, tidak, Pak? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, apa kata mereka? Justru kami sedang berbuat apa? Islah. Kenapa? Karena mereka berbuat tanpa ilmu. Ini yang bahayanya, Pak. Bahaya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara bahaya beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu, terkadang seseorang, Pak, mendahulukan sesuatu yang tidak lebih utama dan meninggalkan yang lebih utama. Contoh, ada seorang ibu bertanya, Ustadz, saya setiap kali sedang zikir pagi dan petang, suami saya selalu godain saya. Saya kalau zikir pagi dan petang, suami saya suka godain saya. Jadinya saya kesel sama dia, Ustadz. Bagaimana hukumnya? Saya jawab, Bu, doa zikir pagi dan petang hukumnya apa? Sunnah. Oke. Melayani suami hukumnya apa? Wajib. Baik. Mana yang lebih dahulukan? Yang wajib apa yang sunnah? Tentu yang wajib. Nah, si wanita ini ingin beramal, tapi karena dia kurang ilmunya, dia menganggap suaminya ini kurang ajar gitu, Pak. Orang saya lagi zikir pagi dan petang digodain. Seharusnya kan melayani suami lebih dahulukan daripada apa? Zikir pagi dan petang. Bahkan puasa sunnah saja bagi wanita tidak boleh kalau suaminya tidak mengizinkan. Bahkan wanita mau tahajud saja kalau suaminya manggil harus apa? Mendatanginya. Nah, ini penting, saudaraku sekalian. Berapa banyak di antara kita kurang memperhatikan masalah ini. Mungkin dia berilmu, tahu ini sunnah, ini wajib, tapi dalam prakteknya kurang keilmuan mana yang harus didahulukan, Pak. Maka dari itulah ya akhul Islam, penting kita tahu kapan suatu amal itu harus lebih kita dahulukan. Dilihat dari sisi apa? Di antaranya dari sisi hukumnya, Pak. Yang wajib harus lebih dahulukan daripada yang apa? Yang sunnah. Yang wajib kalau ketemu dua-duanya wajib. Yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah. Mana dahulukan? Hah? Fardu ain, betul. Kalau dua-duanya fardu ain, mana dahulukan? Yang paling besar maslahatnya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inni kutibtu fi wazwati kada wa kada wa imraati kharajat hajah. Hai Rasulullah, aku diwajibkan untuk ikut perang. Terkena kewajiban apa? Perang. Fardu ain bukan? Fardu ain. Tapi ya Rasulullah,
istriku haji. Mana yang aku pilih? Ikut perang atau menemani istriku? Sementara istrinya kan haji harus dengan apa? Mahram. Apa kata Rasulullah SAW? Idhab wa hujja mamra'atik. Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Rasulullah SAW membatalkan kewajiban perang buat dia demi untuk menghindarkan istrinya dari maksiat pergi tanpa mahram. Syekh Utsaimin sedikit ada faidah di situ. Syekh Utsaimin berkata, di sini Rasulullah SAW tidak bertanya kepada laki-laki itu, istrimu pergi bersama rombongan aman atau tidak? Perjalanannya aman apa tidak? Rasulullah tidak bertanya itu, Pak. Rasulullah mengatakan, pergilah dan temani istrimu. Itu menunjukkan, Pak, wanita disyaratkan harus dengan apa? Mahram. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, akhi. Jadi untuk tahu mana yang harus didahulukan, pahami hukumnya. Pahami apa? Hukumnya. Mana fardu ain, mana fardu kifayah, mana yang sunnah. Sunnah pun juga ada dua. Ada yang sunnah muakkadah dan ada yang sunnah apa? Sunnah yang mustahab. Iya. Maka yang wajib kalau bertemu dengan yang sunnah muakkadah, mana yang dahulukan? Yang wajib, kecuali kalau ada dalil. Contoh, mendengarkan khutbah Jumat hukumnya apa? Antum masuk masjid pas khutbah Jumat, tahiyat masjid atau duduk? Tahiyat masjid hukumnya apa? Secara kaidah harusnya antum langsung duduk. Kenapa? Karena mendahulukan yang wajib. Tapi masalahnya ada dalil, sehingga kaidah minggir. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Datanglah seorang laki-laki yang bernama Sulaik. Lalu dia langsung duduk. Kemudian Rasul bertanya, "As-shallaita raka'atain?" Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Kata Sulaik, belum. Kata Rasulullah, "Qum farqa," bangun. Sholat 2 rakaat dan ringankan. Iya. Memang dalam masalah ini ada 2 pendapat ulama, Pak, tentang orang yang masuk masjid dalam keadaan khutbah Jumat. Ya, sebagian ulama mengatakan kewajiban dia duduk. Kenapa? Karena tahiyat masjid itu sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah itu apa? Wajib. Sebagian ulama berpendapat tidak, tetap disunahkan sholat tahiyat. Masing-masing punya hujah. Yang jelas pendapat yang paling kuat adalah tetap disyariatkan sholat apa? Sunnah. Antum silakan baca pembahasannya dalam Fathul Bari ketika membahas hadis Sulaik tersebut. Iya, itu dibahas secara panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, di mana beliau membantah hujah-hujah yang mewajibkan duduk. Iya, bukan di sini tempatnya. Nah ini saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah kalau memang ada dalilnya, baru kaidah minggir, tuh, Pak. Memang pada asalnya seperti itu, yang wajib lebih dahulukan daripada yang sunnah. Tapi kalau ada dalil, ya udah, dalil kita dahulukan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya. Ikhwatul Islam. Baik, akhi. Ini penyakit amal sebelum beramal. Apa itu? Tidak mau
berilmu sebelum beramal. Maka pelajari, yang harus kita pelajari sebelum beramal apa saja, Pak? Yang pertama tentang tata caranya, sifatnya. Pelajari. Yang pertama tentang apa? Tata caranya atau sifatnya. Sholat misalnya, caranya gimana? Sifat sholatnya gimana? Iya, dengan dalil-dalil, paham. Yang kedua, pelajari waktu dan tempatnya. Karena ada ibadah yang sifatnya muqayyad. Apa muqayyad? Terikat dengan waktu dan tempat. Iya. Ada lagi ibadah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Pahami supaya kita tidak berbuat bid'ah. Ada orang berkata, saya mau zikir tiap hari Selasa. Kenapa? Karena itu hari kelahiran saya. Kenapa kok zikirnya hari Selasa? Dalam rangka bersyukur. Saya mau tanya, seperti ini sesuai dengan sunnah atau tidak? Tidak sesuai. Karena Nabi tidak pernah mengkhususkan zikir di hari kelahiran. Oh, tapi kan Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin. Maka kita katakan kalau gitu antum puasalah di hari Senin. Tapi saya lahirnya hari Selasa, jadi saya mau puasa hari Selasa. Tidak. Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah diketahui pula dalam kitab-kitab madhab manapun ada puasa hari kelahiran. Enggak ada, Pak. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini. Kemudian yang harus kita pelajari apalagi dari suatu ibadah? Jumlahnya. Karena ada ibadah-ibadah yang memiliki jumlah, Pak. Nah jumlah ini yang harus kita cari secara dalil. Karena ada zikir yang jumlahnya bermacam-macam. Contoh misalnya zikir setelah sholat. Dalam satu riwayat Rasulullah berzikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dalam satu riwayat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengajarkan zikir takbir 10, tahmid 10, tasbih 10, Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Iya. Demikian pula zikir dan pagi dan petang. Ini pelajari, Pak. Demikian pula yang harus kita pelajari dari suatu ibadah apa, Pak? Jenisnya. Kalau memang itu termasuk yang memiliki jenis. Seperti berkorban. Berkorban kita harus tahu jenisnya apa saja. Apa saja yang tidak boleh. Kemudian yang harus kita pelajari, Pak, syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat ibadah tersebut? Sholat ada syaratnya tidak? Haji ada syaratnya tidak? Puasa ada syaratnya tidak? Semua ibadah pasti ada syaratnya. Demikian pula rukun-rukunnya, pelajari. Demikian pula kewajiban-kewajibannya apa? Demikian pula sunnah-sunnahnya dalam ibadah itu apa saja. Ini sangat penting, Mbak. Karena kalau antum melanggar syarat tidak sah. Atau rukunnya antum tinggalkan tidak sah. Tapi untuk yang sifatnya sunnah, kalau antum tinggalkan maka itu tidak mempengaruhi apa? Ya. Nah ini penting saudaraku sekalian. Makanya pelajari, akhi. Setiap ibadah yang hendak kita lakukan. Hatta antum mau jual beli, setiap hari antum jual beli.
Oke, wajib pelajari bagaimana ijab qabul yang benar. Iya. Antum pedagang, wajib pelajari apa saja perdagangan yang diharamkan dalam syariat. Apa syarat orang yang berjual beli, baik yang berakad, barang yang diakadkan. Pahami itu. Kalau antum tidak pelajari, bisa-bisa antum jatuh kepada riba atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum mau nikah, banyak di sini yang masih jomblo ya. Belajar tentang fikih nikah, fikih talak. Banyak Pak, maaf saja, ikhwan yang belum paham fikih talak. Sampai dia mentalak istrinya 10 kali. Dia bilang, saya kira Ustadz, kalau saya sudah rujuk 0 lagi. Ya. Jadi kalau talak rujuk 0 lagi. Talak rujuk 0 lagi. Lah, fikih siapa yang diikuti? Ya saya kira begitu. Kok beragama pakai kira-kira? Ini bahaya ini. Akibat tidak mau menuntut ilmu. Kamu belajar. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, ini penting, akhi. Ya. Karena memang ilmu itu sangat urgen. Amal tanpa ilmu sudah kita sebutkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit selanjutnya sebelum beramal, penyakit sebelum beramal, munculnya niat yang tidak baik, Pak. Apa niat yang tidak baik? Yang pertama, riya. Ingin dipuji. Ingin kelihatan amalnya oleh orang lain. Dan ini wallahi ya akhi, perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda apa? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian syirik yang kecil, yaitu apa? Riya. Yaqumur rajul, seseorang berdiri salat, fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajul. Lalu ia baguskan salatnya karena ada yang memperhatikan dirinya. Musibah, Pak. Iya. Dan untuk tidak riya itu susah, Pak. Untuk tidak riya itu susah. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya suka pujian, ya tidak? Semua manusia senang dipuji. Semua manusia. Sementara riya itu hakikatnya apa? Mengharap pujian siapa? Makhluk, manusia. Makanya subhanallah, perjuangan untuk tidak riya ini luar biasa, Pak. Membutuhkan kekuatan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama, Pak. Riya. Yang dekat dengan riya apa? Sum'ah. Apa sum'ah? Ingin didengar. Ingin didengar. Apa saja, Mas? Ini yang ngantuk nih. Ditunjuk malah nengok ke belakang. Kamu, ya. Nih, di depannya anak kecil nih, antum. Tadi penyakit beramal apa? Antum. Bukan belakangnya itu. Loh, ditunjuk malah nengok. Antum itu. Nggak sadar ya kalau ditunjuk ya? Iya, ya akhi. Iya. Tadi apa?
Sum'ah. Apa itu sum'ah? Ingin kedengeran. Antum punya suara yang bagus. Ini kori-kori biasanya nih Pak, yang suaranya bagus itu Pak. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Aksaru ummati nifaqan qurra'uhum. Kebanyakan umatku yang terkena penyakit nifak, yaitu riya, kori-korinya. Hati-hati antum yang diberikan oleh Allah suara yang merdu, hati-hati. Terkadang antum jadi imam, nge-live-in sendiri, wah, karena suaranya yang merdu. Ya kita yang menontonnya tidak suudzon dan tidak boleh suudzon. Tapi masalahnya untuk ikhlas itu tidak mudah, saudaraku. Ya, sahabat salafus saleh mereka justru berusaha untuk apa? Bahkan Pak, kalau kita dapatkan para sahabat asar-asar dari mereka justru nggak mau jadi imam. Kata mereka apa? Fitnah jadi imam itu sama dengan meminta kepemimpinan. Fitnahnya sama. Sementara kita berlomba-lomba pengen jadi apa? Imam. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sini Masya Allah ya, gerah banget Mas. Ini kayak udah lari sekilo ini Mas. Pada basah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian penyakit apa lagi sebelum beramal? Apa niat yang tidak baik? Niat yang tidak baik mengharapkan dunia dari amalan kita. Antum sholat duha, sebelum sholat duha antum niatkan, saya mau sholat duha biar rezekinya lancar. Saya mau sedekahkan mobil Vios saya biar diganti Camry. Ini niat yang kurang bagus Pak, bahkan tidak baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan apa? Perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu di akhirat nanti tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Hati-hati Mas. Iya. Saya dulu pernah isi kajian seperti ini. Kemudian setelah kajian ada ikhwan datang, Ustaz, dulu ana pernah begitu Ustaz. Saya niatkan mensedekahkan mobil Vios saya, niatnya biar diganti Camry. Terus sampai sekarang diganti enggak? Enggak. Saya bilang rugi dong Pak. Sudah enggak dapat pahala, sudah gitu enggak dapat Camry. Sangat tidak baik Pak. Jadi gimana dong? Ya udah sedekah Bapak niatkan karena Allah. Loh bukankah Allah berjanji Ustadz, orang yang bersedekah itu akan diganti? Itu janji Mas. Janji itu nggak usah diniatin. Kalaupun antum tidak meniatkan, tetap janji Allah pasti dikasih. Kewajiban kita hanya mengikhlaskan ibadah karena Allah saja. Adapun janji itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan memberikan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Iya. Nah ini niat-niat yang tidak baik Pak. Iya. Dari amal. Ini bisa merusak amal Pak. Niat-niat yang tidak baik itu sangat merusak apa? Amal. Habis antum.
Kemudian penyakit ketika beramal. Penyakit ketika beramal. Ini pun penyakitnya sebetulnya hampir sama dengan sebelum beramal. Yaitu diantaranya riya. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah, riya itu berpengaruh terhadap amal saat muncul, sebelum beramal, dan ketika beramal. Ya. Adapun setelah selesai beramal, maka riya tidak berpengaruh. Contoh misalnya, setelah antum beramal, antum upload amal antum di, misalnya seorang ustadz ceramah di masjid. Kemudian dia upload ceramahnya di mana? Di YouTube. Setelah selesai beramal, kemudian muncul riya setelah beramal itu. Syekh Utsaimin berpendapat riya setelah selesai beramal tidak berpengaruh. Riya setelah selesai beramal tidak apa? Berpengaruh. Ya. Riya itu berpengaruhnya kapan? Ketika sedang beramal atau sebelum beramal. Ini yang bahaya. Iya. Yang kedua, penyakit ketika sedang beramal apa? Kurangnya kekhusyuan hati. Pikiran kita pergi kemana-mana. Kita pergi ke sana, kita pergi ke sana, sehingga kita tidak merasakan kelezatan ibadah. Baca Quran hanya sebatas di lisan. Tidak ada tadabbur. Tidak ada usaha untuk memahami. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Sayati zamanun fihi aqwamun yashrabuna al-Qur'an kama yashrabul laban." Akan datang suatu zaman, suatu banyak kaum, banyak orang yang baca Quran itu seperti minum susu. Kata para ulama, maksudnya gimana? Baca Quran kok kayak minum susu? Artinya tanpa dipahami, kayak susu langsung lewat aja gitu, Pak. Langsung lewat aja. Dan ini celaan bagi mereka yang hanya sebatas keinginannya baca, tapi tidak ada keinginan apa? Memahami, Pak. Banyak teman-teman ya, kalau belajar tajwid luar biasa, Pak. Makhorijur hurufnya sampai diperhatikan, sampai baca bot aja sampai keluar ludah, Pak. Ya. Saking dia disebut hebatnya, Pak. Tapi untuk memahami maknanya nggak ada keinginan. Bukan saya mencela orang yang sedang belajar tajwid, bagus itu. Akan tetapi salah kalau antum keinginan terbesarnya hanya belajar tahsin dan tajwid, tapi tidak ada keinginan untuk mempelajari apa? Makna-makna ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini sebuah kesalahan, saudaraku seiman. Ya. Nah ini, kita zikir, tapi kita tidak merasakan zikir itu di hati kita. Karena kita zikir, pikiran kita entah kemana. Ini sebuah kesalahan ketika sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak ya, kita tidak merasakan lezatnya ibadah gara-gara itu, Pak. Ustadz, kenapa ya saya kalau sholat kok tidak merasa nikmat? Gara-gara itu, Pak. Saat kita ibadah, kita tidak berusaha untuk memperhatikan makna-maknanya, tidak merasakan kebesaran Allah saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sumbernya biasanya apa? Cinta dunia, syahwat. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengingatkan itu. Kata Ibnu Qayyim, ya, orang yang selalu ngikutin syahwat tidak akan bisa khusyuk dalam sholat. Berarti kalau kita selama ini tidak bisa khusyuk dalam sholat, selama ini berarti kita masih suka ngikutin apa? Syahwat.
Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ya. Kemudian penyakit setelah beramal. Kajian kita karena sampai jam 11, insyaallah sebentar lagi kita buka tanya jawab. Jadi mohon pertanyaannya ditulis dan dipersiapkan, Pak. Penyakit setelah beramal, Pak. Ada lagi penyakit setelah beramal. Apa itu? Yang pertama, tertipu dengan banyaknya amal. Tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Merasa amalnya sudah banyak, lalu merasa dirinya sudah soleh. Merasa dirinya apa? Wali. Wah, saya udah wali ini. Bahaya, Pak. Antum tahu, Imam Syafi'i merasa dirinya bukan orang soleh, loh, Pak. Dalam Diwan Asy-Syafi'i disebutkan syair Imam Syafi'i, ya, di mana Imam Syafi'i ia berkata dalam syairnya, uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang saleh, tapi aku tidak termasuk orang saleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Akan tetapi aku berharap mudah-mudahan aku bisa mendapatkan syafaat mereka. Wa akrahu man tijaratul ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah. Dan aku tidak suka orang yang suka berbuat maksiat, walaupun aku juga terkadang suka berbuat maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata seperti itu. Merasa dirinya belum soleh, Pak. Sementara kita dapat rezeki aja ngomongnya apa? Lumayan, rezeki anak soleh. Merasa dirinya anak soleh, Pak. Ya subhanallah. Akhi, merasa diri sudah soleh itu bukan sifat orang soleh. Itu sifat orang yang tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Karena orang soleh merasa khawatir dengan amalnya pertama belum diterima. Khawatir karena belum ada jaminan ia masuk surga. Iya. Ini yang pertama, penyakit setelah beramal. Apa itu? Tertipu dengan banyaknya amal sehingga merasa diri sudah soleh. Penyakit yang kedua, ujub dengan amal soleh dan sombong dengan amalan soleh. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ujub bil amal salih syarrun min al-ujub bil mali wal jah. Ujub dengan amal saleh itu lebih buruk daripada ujub dengan harta dan apa? Kedudukan. Hati-hati loh, Mas. Antum merasa ngajinya udah lama, ngelihat yang baru ngaji, ente junior saya udah senior, merasa dirinya lebih hebat. Masya Allah, musibah, Pak. Akhwat yang bercadar merasa ujub ketika melihat orang yang akhwat yang nggak pakai cadar diremehkan. Hati-hati, Mas. Iya. Wallahi ujub ini bisa membatalkan amal. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-ujbu muhbitun lil amal. Ujub itu bisa membatalkan apa? Amal. Hati-hati. Antum tahajud, melihat orang yang enggak tahajud, antum meremehkan dia. Antum terkena penyakit sombong gara-gara apa? Tahajud.
Allah ya akhi, amal yang disertai ujub tidak akan diterima oleh Allah. Mendingan mereka yang tidak tahajud lalu setelahnya dia menyesal, daripada Anda yang tahajud setelahnya ujub. Ini akhul Islam, saudaraku seiman. Iya. Kemudian akhi, penyakit setelah beramal apa lagi Pak? Diingin dihormati dan diakui. Ingin dihormati dan diakui. Karena antum merasa sudah punya jasa. Karena antum merasa sudah punya apa? Banyak ya kebaikan, ingin diakui kalau antum punya jasa. Ini subhanallah ya akhal Islam. Seperti ini menunjukkan kurangnya keikhlasan, kurangnya keikhlasan. Terkadang ya akhal Islam, ya ada orang dia sudah banyak berkiprah dalam dunia dakwah, banyak dia berkiprah dalam dunia dakwah. Lalu kemudian ada saingan yang menyainginya, marah. Karena dia merasa dia yang paling apa? Pertama. Semua orang yang baru datang wajib izin saya. Kayak preman jadinya apa? Karena merasa dirinya yang paling ya akhi, buat apa? Hilangkan hal-hal, antum sudah dapat pahala besar di sisi Allah, udah alhamdulillah. Enggak perlu antum mengharapkan pengakuan orang lain. Enggak perlu antum mengharapkan penghormatan orang lain, enggak perlu. Yang penting kita sudah beramal saleh, yang penting kita sudah berusaha, yang penting kita sudah berkiprah. Hanya Allah yang tahu, dan cukuplah Allah yang memberikan pahala untuk kita. Adapun kita ingin diakui kiprah kita, jasa kita, Allah ya akhi, itu penyakit sangat tidak layak. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian penyakit setelah beramal apa lagi Pak? Menganggap remeh maksiat karena merasa amalnya sudah banyak. Saya udah tahajud tiap malam, puasa sunnah rajin, tiap tahun haji umroh, udah banyak banget amal saya nih, nggak apa-apa lah saya maksiat. Pas maksiat malaikat maut datang, mati di atas matinya maksiat, su'ul khotimah, na'udzubillah. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Jangan tertipu dengan amal saleh kita, saudaraku. Kemudian terakhir ya, sebelum kita menutup, pentingnya kita bermuhasabah sebelum beramal dan setelah beramal. Ya. Akhi, saudaraku seiman, muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang ini, beliau mengatakan bahwa muhasabah sebelum beramal dengan beberapa macam. Yang pertama, fahuwa an yaqifa inda awwali hammihi wa iradatihi wa la yubadir bil amal hatta yatabayyana lahu rujhanu ala tarkihi. Yaitu sebelum beramal mikir dulu mana amal yang harus diambil dan mana amal yang harus tinggalkan. Pikirkan dulu. Iya. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillah madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti dulu sebelum beramal. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti dulu sebelum
beramal. Jika amal itu karena Allah, dia lakukan. Dan jika ternyata bukan karena Allah, dia tidak mau lakukan dulu. Sampai diluruskan dulu apa? Niatnya. Ya. Ini penting sekali akhil Islam. Yang kedua, ya, yaitu muhasabah setelah amal. Kata Ibnu Qayyim, salah satu aqsam, 3 perkara. Yang pertama, muhasabatu ala ta'atin qassarat fiha min haqqillah. Ada tidak kekurangan yang terjadi dalam ibadah kita? Setelah selesai beramal, kita pikirkan, ada tidak kekurangan yang kita lakukan dalam apa? Ibadah kita. Ya. Ada enggak hak Allah yang kita tidak lakukan dalam amal kita? Kata beliau, wa haqqullahi fit ta'ah sittatu umur. Dan hak Allah dalam ketaatan itu 6. Dalam hak Allah dalam ketaatan ada 6. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Ya. Dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an yuhasiba nafsahu ala kulli amal kana tarku khairun lahu min fi'lihi. Memuhasabah dirinya pada setiap amalnya, apakah meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Yang ketiga, an yuhasiba nafsahu ala amrin mubah. Ya. Oh, maaf, tadi 6 perkara yang belum selesai, maaf ya. 6 perkara belum selesai. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, syuhudu masyhadil ihsan fihi. Menyaksikan ihsannya Allah pada dirinya. Menyaksikan ihsannya Allah kepada dirinya. Yang keempat, syuhudu minnatillahi alaih. Menyaksikan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Yang kelima, syuhudu taksiri fihi ba'da dzalika kulli. Menyaksikan kekurangan dia dalam ibadah tersebut. Ya. Ikhlas, kemudian apa? Mutaba'ah, menyaksikan ihsan, menyaksikan kenikmatan Allah, menyaksikan kekurangannya, kemudian ya, nasihat di dalam beramal dengan cara berusaha memperbaikinya. Apakah dia sudah melakukan dengan sebenar-benarnya atau tidak? Nah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, ini akhi, ya, muhasabah setelah beramal. Jadi makanya Rasulullah SAW setelah sholat beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Setelah sholat itu istighfar. Kata Ibnu Qayyim, karena untuk menutup kekurangan yang ada dalam sholat. Bisa jadi ketika sholat pikiran kita entah kemana. Bisa jadi dalam sholat kita kurang khusyuk, sehingga pada waktu itu kita tutup dan kita tambal dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhul Islam, ya, pada pertemuan kita ini, dan kita buka tanya jawab. Namun ini ada kuis. Yang bisa jawab insyaallah dapat hadiah. Mau tanya jawab dulu apa mau kuis dulu, Mas? Hah? Kuis dulu. Kuis dulu, oke.
Ini ada minyak wangi nih, Mas. Apa definisi amal soleh? Masya Allah. Afwan, jatuh. Sebutkan 3 macam amal. Ahsanta. Tolong kasih itu. Itu tuh. Dari 3 macam amal itu, amal apa yang paling besar? Hati, Masya Allah. Amal hati, sahih. Minyak wangi juga nih. Roman Dior. Sebutkan 3 macam amal hati. Fadhal. Kasih. Masya Allah. Ya, afwan Ustaz, izin menyampaikan informasi panggilan terhadap Bapak Ramadan Saleh. Bapak Ramadan Saleh ditunggu oleh istrinya di area parkir ya, di depan. Pak Ramadan Saleh diinformasikan panggilan terhadap Pak Ramadan Saleh dari Pandesan. Diinformasikan Bapak mertuanya meninggal gitu ya. Wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, pertanyaan berikutnya. Mushaf, Masya Allah. Pertanyaannya adalah, apa bahaya tidak berilmu sebelum beramal? Munculnya bid'ah. Baru 1, apalagi? Ada lagi yang bisa? Apa? Munculnya bid'ah. Terus? Iya, terus? Ahsanta, Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa orang yang paling merugi amalnya? Yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya bawakan tadi. Ya. Enggak nyambung. Siapa yang paling merugi amalnya? Yang saya sebutkan tadi dalam surat Al-Kahfi. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang dalam surat Al-Kahfi. Ahsan, artinya apa? Kurang tepat. Perkataan seperti itu kurang tepat. Yaitu orang-orang yang tersesat jalannya dalam kehidupan dunia dan mereka mengira telah berbuat. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka agamanya sebatas perkiraan dan dugaan. Makanya jawaban yang tadi menganggap dirinya baik kurang tepat. Makanya saya tidak katakan benar. Apa-apa deh, kasihan. Nih, udah bawain Al-Quran, hafal. Iya. Kemudian di antara penyakit sebelum beramal apa? Penyakit sebelum beramal.
Apa? Tidak berilmu. Apa? Yang kedua apa? Tidak menuntut ilmu tentang amal. Cuma itu. Satu lagi apa? Enggak, itu pengaruhnya, penyakitnya. Itu pengaruh akibat tidak berilmu. Penyakit sebelum beramal. Ya, betul. Baju. Cuman badannya gede nih. Nggak ada yang XL ya. Ya. Ketika menuntut ilmu, apa saja yang harus dipelajari dalam ibadah? Ketika mempelajari ilmu tentang amal, yang tadi apa-apa, tata caranya, sifatnya, waktu dan tempatnya. Ya, betul. Ya, ahsan, barakallahu fiik. Sebutkan penyakit ketika sedang beramal. Ria. Kurangnya kekhusyuan hati. Ahsan. Ini nih. Terakhir, sebutkan penyakit setelah beramal. Silakan pakai kacamata. Tertipu dengan banyaknya amal. Ujub dan sombong. Meremehkan maksiat. Ya, kasih. Barakallahu fiik. Sekarang kita tanya jawab. Apa doa yang sahih agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa merusak amal? Adapun riya, Rasulullah SAW mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu ya, berdoa agar kita tidak terkena syirik. Karena syirik ini memang sangat membatalkan apa? Amal. Ya, termasuk diantara syirik kecil, riya, ujub, sombong, ini masuk syirik kecil semuanya. Ya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kenapa riya dikategorikan syirik? Jelas, karena seakan menganggap pujian manusia setara dengan pujian Allah, sehingga ya dia masih membutuhkan pujian manusia dan tidak merasa cukup dengan pujian Allah. Kalau istri suka pindah kamar tidur ketika marah sama suami, gimana? Dosa. Nggak boleh. Ya. Kalau istri sedang marah sama suami, tetap harus tidur bersama suami. Bukan malah pindah apa? Kamar tidur dikunci lagi. Ya. Ini termasuk nusyuz. Durhaka sama siapa? Suami. Ya. Walaupun demikian, seorang suami kalau istrinya seperti itu pun juga jangan marah-marah tambah marah. Antum tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah dan istrinya, Pak? Terkadang istri-istrinya tidak mau ngajak bicara Rasulullah SAW. Beberapa hari lamanya karena mereka
marah sama Rasulullah. Dan terkadang Rasulullah yang tidak mau ngajak bicara para istrinya. Pernah beliau tidak mau menemui istrinya sebulan lamanya. Itu rumah tangga Rasulullah aja seperti itu. Iya. Makanya sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik sama siapa? Istrinya. Abu Darda berkata kepada istrinya, istriku, kalau kamu marah, aku akan berusaha ridhokan kamu. Dan jika aku marah, tolong ridhokan aku. Lihat, Abu Darda, seorang sahabat, mengatakan, kalau kamu marah, hai istriku, aku akan berusaha ridhokan kamu. Ada enggak zaman sekarang suami kayak gini, Mas? Kalau istrinya marah, merasa dirinya suami, merasa dirinya raja, kurang ajar. Sementara sahabat ini Abu Darda, subhanallah. Makanya sebagian ulama mengatakan suami yang baik bukanlah suami yang tidak pernah menyakiti hati istri, tapi suami yang baik adalah yang sabar menghadapi gangguan istri. Karena itu lebih berat, Mas. Iya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang amal soleh yang dibuat postingan atau tontonan, khususnya pada generasi muda yang saat-saat ini? Namun banyak yang beranggapan bahwasanya perbuatan seperti itu agar mengajak orang-orang berbuat amal seperti mereka. Yang jelas, Pak, tergantung tujuan dan niatnya apa. Kalau tujuannya supaya mengajak orang kepada kebaikan, nggak masalah selama dia ikhlas. Tapi kalau tujuannya hanya sebatas update status, ingin dilihat orang, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Apalagi kalau misalnya antum sedang sholat, update status tujuannya ingin mengajarkan tata cara sholatnya Rasulullah SAW, nggak masalah. Namun usahakan hati kita ikhlas, bukan karena ingin disebut apa, ahli ibadah atau alim dan yang lainnya. Makanya disesuaikan dengan niatnya. Rasulullah sabda, innamal a'malu bin niyat. Bagaimana untuk seorang pemuda agar melaksanakan amalan dengan ikhlas ketika dirinya sedang futur? Sepertinya sang penanya memahami ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Saya katakan definisi ini salah. Ikhlas itu adalah hanya mengharapkan ridho Allah, walaupun terpaksa. Dan memang kita harus memaksa, Pak. Karena jiwa kita, Pak, seringnya Pak menyuruh kepada keburukan. Allah berfirman begitu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Kalau kita tidak memaksa diri kita, susah. Maka ketika antum futur dan antum paksa, antum lawan futur antum, tapi tetap karena Allah, antum ikhlas. Jadi pahami baik-baik makna ikhlas. Jangan sampai dipahami ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan walaupun sebesar dzarrah. Sementara dalam hadis Nabi mengatakan jika baik sholatnya maka amal lain diperhitungkan, sedangkan
sholatnya jelek, maka ya amal lain pun juga menjadi jelek. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Ini kalau dia sholatnya Pak tidak memperhatikan rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya. Kan disebutkan dalam hadis ada orang yang sholat 60 tahun tapi tidak diterima. Tapi tidak apa? Diterima. Dia sempurnakan rukunya tapi tidak sempurnakan sujudnya. Dia sempurnakan sujudnya tapi tidak sempurnakan apa? Rukunya. Gara-gara dia tidak memperhatikan sholatnya, berpengaruh kepada amal yang lain. Naam, amal yang lain diberikan balasan, betul, tapi bisa dikurangi oleh Allah gara-gara sholatnya yang dia tidak perhatikan. Karena masalahnya saudaraku sekalian, apabila ada hadis lain yang menjelaskan, tentu harus kita kompromikan Mas, tidak bisa kita adukan. Dan sebetulnya ayat dan hadis tidak saling bertabrakan. Apalagi atas pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir. Berarti orang yang tidak sholat, amal yang lain tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Apakah tolak ukur keikhlasan sebuah amal adalah ketika seseorang mampu menyembunyikan amalnya sampai ajal menjemput, Ustadz? Akhi, ada amal yang bisa disembunyikan dan ada amal yang tidak bisa disembunyikan. Amal yang disembunyikan contohnya apa? Zikir. Bisa disembunyikan contoh lagi sedekah. Ada lagi amal yang tidak bisa disembunyikan. Antum sholat berjamaah ke masjid, gimana coba nyembunyiinnya? Gak mungkin kan? Maka dalam amal yang memang tidak mungkin bisa disembunyikan, disitulah jihad kita, kesungguhan kita untuk ikhlas. Adapun amal-amal yang masih bisa disembunyikan, sembunyikan Mbak. Nah ini saudaraku sekalian, tolak ukur kita adalah yaitu mujahadah kita dalam ikhlas. Mujahadah kita dalam apa? Ikhlas. Ada salah seorang ikhwan enggan datang ke majelis taklim di daerahnya karena katanya ustadz dan cara penyampaiannya begitu-begitu saja dan ilmunya itu-itu saja. Ini ikhwan sepertinya Pak, pertama sudah menganggap ilmunya banyak, sudah menganggap ilmunya apa? Banyak. Dan inilah di antara penyakit menuntut ilmu, penyakit beramal, menganggap banyak. Yang kedua, ya, bisa jadi memang ustadznya kekurangan ilmu, keilmuannya memang terbatas. Maka kewajiban si pemuda ini jangan mencukupkan satu ustadz. Datanglah ke ustadz yang lain, ya, yang dia lihat ilmunya banyak, gak masalah itu. Para ulama pun demikian, mereka nuntut ilmu kepada seorang syekh, lalu datang lagi ke syekh yang lain, datang lagi ke syekh yang lain. Semakin banyak ilmu, semakin banyak ustadz, semakin banyak ilmu yang kita raih. Adapun kemudian gara-gara di daerahnya cuma satu ustadz, udah gitu nggak mau datang ke ustadz itu,
nggak mau juga datang ke ustadz lain. Nah, ini bahaya ini. Ini orang terkena futur. Ya, ini bahaya, saudaraku seiman. Kami sudah lama ngaji, namun tidak jarang dalam keseharian berlebihan dalam bercanda, dan tidak jarang mengarah kepada istihza terhadap agama. Waduh, bahaya ini. Sementara ada di antara mereka yang sudah mengetahui hukumnya. Bisa nggak diberikan contohnya, Mas? Saya khawatirnya antum menganggap itu istihza, padahal tidak. Iya, karena memang untuk menilai segala sesuatu harus dengan ilmu. Apalagi ini ikhwan yang udah lama ngaji misalnya. Ya, ikhwan yang udah lama ngaji, ya kita husnudzon lah sama dia. Dia paham insya Allah. Cuma masalahnya yang antum anggap itu istihza seperti apa, mohon diberikan contoh. Ya, supaya kita paham apakah itu termasuk istihza atau bukan. Kalau memang isinya benar-benar istihza terhadap agama, misalnya gini, Allah jenggot kayak kambing, wah ini jelas istihza. Kayak gini bukan? Itu yang bercadar kayak ninja aja istihza. Kayak gini bukan? Ya tolong diberikan contoh. Saya merasa kalau udah lama ngaji kayaknya nggak mungkin deh. Mengolok-olok jenggot, mengolok-olok cadar, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok orang soleh. Saya yakin insya Allah kalau udah lama ngaji nggak paham itu. Makanya saya mimbab husnudzon kepada ikhwan yang udah lama ngaji ini, ya perlu tahu dulu kayak gimana bentuk yang menurut antum itu istihza. Adapun terlalu berlebihan dalam bercanda, ini perlu dikurangi. Karena memang Pak, masyarakat kita di Indonesia ini bercanda ini makanan sehari-hari. Dalam Islam bercanda boleh, gak masalah. Yang dilarang itu kalau berlebihan, kebanyakan maksudnya Pak, sehingga sering ketawa ketiwi. Ini yang bisa mengeraskan apa? Hati. Sekali-kali aja nggak masalah, sekali-kali saja nggak masalah. Iya. Suami yang bekerja jauh dari istrinya diperbolehkankah Ustadz? Sedangkan pulangnya berbulan-bulan. Dan anak qadarullah tinggal sendirian di rumah tanpa mahram. Suami berlayar berbulan-bulan di lautan dan kembali pulang setelah finish kontrak. Apakah diperbolehkan ninggalin istri untuk tugas berbulan-bulan? Ini sebelum nikah udah tahu belum suaminya pelayar? Ya, makanya akhwat-akhwat saya anjurkan sebelum nikah tanya kamu sebagai apa. Kalau pelayar pasti ditinggalin tuh, pasti. Namanya orang pelayar bisa berbulan-bulan, bisa terkadang setengah bulan baru pulang. Tapi ada peraturan terbaru sekarang untuk pelayar, kalau nggak salah cuman berapa bulan ya? 4 bulan paling lama ya? Atau kurang? Ya? 8 bulan ya. Nah, sekarang gimana istri dengan keadaan seperti itu? Sampaikan kepada suaminya. Iya. Karena masalahnya subhanallah ini perkara yang di zaman Umar bin Khattab pun terjadi, Mas. Di mana Umar menugaskan orang-orang untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian ketika banyak keluhan dari para wanita, para istri, akhirnya Umar memberikan peraturan wajib setiap 4 bulan pulang bergantian.
4 bulan pulang. Saya kemarin sekitar beberapa bulan yang lalu ngobrol juga dengan ikhwan yang memang pekerjaannya sebagai pelayar begitu. Dia bilang, alhamdulillah sekarang Ustadz sudah ada peraturan baru. Jadi pelayar boleh pulang setiap 4 bulan. Bahkan kurang dari itu kalau nggak salah, saya lupa berapa bulannya gitu. Iya, ya alhamdulillah kalau ternyata ada peraturan seperti itu. Mana yang lebih utama, berkhidmat pada suami atau menuntut ilmu syar'i? Meskipun suami mengizinkan untuk meninggalkan suami dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Pertama Pak, ilmu ada dua macam. Ilmu yang wajib ada dua macam. Ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain tanpa izin suami pun gak masalah. Seperti belajar tauhid, fardu ain. Belajar tentang tata cara apa? Sholat, fardu ain. Kalau suami tidak mengizinkan, tetap dia wajib pergi. Yang kedua, fardu kifayah. Maka ini harus dengan seizin suami. Kalau suami mengizinkan, alhamdulillah. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh. Apalagi kalau ilmu itu sifatnya mubah, wajib dengan seizin siapa? Suami. Kalau suami sudah mengizinkan, kembali kemudian melihat, jangan sampai melalaikan hak-hak suami dan melalaikan kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga. Nah ini saudaraku seiman, alhamdulillah, semoga yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan.